Ini kucing garuk biji, kenapa kena krimpai gini bro? Warna emas lagi anjir, what the hell? Oke semua, jadi gue baru aja nonton episode pertamanya Dadadan. Buat klarifikasi, gue sebenarnya udah ngikutin Dadadan ini dari lama. Jadi jangan samakan gue dengan kalian para wibu poser yang ikut-ikutan tren. Enggak sih, itu bercanda doang cuy. Tapi intinya gue mau bahas tentang episode Dadadan yang baru rilis. Dan episode pertamanya langsung mengingatkan gue dengan Goblin Slayer. Gue udah baca manga Dadadan sebelumnya. Tapi jujur, gue lupa cuy kalau di episode pertama Mbak Ayase mau digengbeng sama alien. Gue lupa kalau si Ayase ini banyak banget dilecehin anjir. Oke, jadi mulai dari scene pertama aja nih ya. Dia udah dipalak sama pacarnya cuy. Terus dipaksa buat iwi-iwi cantik anjir. Mana kena KDRT lagi. Bangsat nih cowok. Tapi BTW ini tendangannya mantep banget ya. Walaupun akhirnya dia malah kena gebuk balik ya. Ini gua rasa cowoknya si Ayase ngikutin Andrew Tate anjir. Lanjut ke scene kedua, si Ayase ngeluh-ngeluh sama temennya. Dari percakapan ini kita tahu gitu kalau si Ayase itu sebenarnya agak tolol gitu kan. Bayangin aja dia pacaran sama si Andrew Tate KW ini cuma gara-gara mukanya mirip artis yang diidolain. Itu pun gak mirip-mirip banget coy. Gue gak tahu ya kalian para cewek berpikir gimana. Tapi alasannya si Ayase ini adalah salah satu hal yang sangat red flag anjir kalau kalian mau mulai hubungan. Dan juga BTW itu temannya si Ayase ngapain nge-black face gitu anjir. Mirip RDJ di film Tropic Thunder. Walaupun si Ayase tolol ya. Tapi di scene selanjutnya kita ditunjukin kalau si Ayase ini sebenarnya baik gitu. Karena dia mau nolongin orang cupu yang lagi dibully. Kita perlu respect banget nih sama si Ayase karena nggak semua orang berani ngelakuin itu cuy ya. Tapi walaupun begitu terkadang ada beberapa orang yang nggak perlu diselamatin ya. Si cupu ini ternyata orangnya nyebelin banget gitu kan. Si Ayase lagi bete karena habis diputusin malah dipaksa bahas alien anjir. Sampai dibentak-bentak gitu kan. Terus langsung kicep orangnya cuy. Tapi ya karena si Ayase itu orangnya baik, dia pun minta maaf gitu karena kelewatan. Terus ngajak ngobrol lagi si bocah nerd yang lagi kicep itu. Tapi alangkah menyesalnya si Ayase malah dikatain cuy karena percaya hantu sama dia. Bangke, udah diajak baik-baik malah ngelunjak. Jujur ini lucu banget sih dinamika dua karakternya. Ditambah sama voice actor dan animasinya yang komikal banget. Menurut gue ini scene melebihi ekspektasi gue gitu sebagai pembaca manga. Lanjut, mereka belum kelar tuh ributin mana yang ada dan gak ada antara alien ataupun hantu. Mereka berdua pun mutusin buat uji nyali gitu. Si Ayase ke rumah sakit yang katanya markas alien yang sering nyulik-nyulik orang. Terus cowok nerd tadi ke terowongan angker yang katanya ada nenek-nenek turbo. Like what the hell, kok ada hantu namanya nenek turbo cuy? Ini dia makan nos setiap hari atau gimana cuy? Kok bisa dinamain turbo gitu? Tapi ya intinya mereka saling uji nyali buat membuktikan mana yang beneran ada, alien ataupun hantu. Nah pas mereka lagi uji nyali tuh, kita diceritain juga masa lalunya si Ayase yang jujur bikin mewek gitu kan. Dia tuh dibully sama temen-temennya karena ngikutin nasihat neneknya buat ngelakuin mantra yang aneh-aneh gitu. Yang lebih parahnya lagi, di antara temen-temen yang ngeledekin itu, cowok yang dia sukain ikutan ngeledek juga gitu. Tapi ya walaupun begitu si Ayase tetap nggak menyalahkan neneknya yang nyuruh aneh-aneh. Jadi itulah kenapa walaupun dia nggak pernah lihat hantu, dia percaya kalau hantu itu ada karena dia percaya sama neneknya. Nah pas lagi dengerin backstory yang bikin mewek itu ya, tiba-tiba aja si bocah nerd tadi ketemu sama nenek-nenek turbo cuy. Beneran ketemu anjing. Dan yang lebih parahnya lagi, si nenek minta disepong. Like what the fuck? Kayak bayangin lu tengah malam lagi jalan di terowongan angker, terus tiba-tiba ada nenek-nenek nawarin lu untuk disepong. Gue sih lari ya, nggak peduli itu hantu atau bukan gitu. Bahkan kalau itu orang pun lebih ngeri anjir. Tapi ya ternyata si nenek bukanlah nenek-nenek biasa. Dia real nenek turbo anjir. Si bocah nerd itu pun ketangkep dan si Ayase yang dengerin lewat telepon bergegas untuk nyelamatin dia. Tapi ampasnya dia malah ketemu alien coy. Terus diculik. Oke, scene berlanjut di si Ayase yang disekap sama alien. Jujur ini scene bikin trauma anjir. Ini tuh ngingetin gue sama scene-scene isekai bokep sampai yang episode pertamanya pasti ada scene ewe-ewe paksa. Untungnya si aliennya kebanyakan bacot ya. Jadi sebelum sempet itu banana masuk roti sandwich si Ayase, ada telepon masuk dan ternyata si bocah nerd tadi datang lewat situ dalam kondisi kesurupan nenek-nenek turbo cabul. Akhirnya mereka ribut dah tuh. Jujur fight scene-nya lumayan mantep ya walaupun bentar doang. Ini yang gue harapin sebenarnya cuy dari fight scene-nya Chainsaw Man. Tapi ya hal itu akhirnya malah terjadi di anime Dadadan. Entah gimana di tengah fight scene gitu kan kita ditunjukin masa lalu bocah nerd tadi yang sering dibully juga gitu. Dan karena si Ayase adalah orang pertama yang nyelamatin dia, si bocah nerd itu pun bertekad untuk nyelamatin si Ayase apapun yang terjadi. Ya tapi itu belum cukup ya buat ngalahin alien-alien tadi. Si alien yang udah ngebet banget buat bercocok tanam, ngelakuin psikokinesis atau semacamnya gitu buat bikin si Ayase sange. Pas lagi digituin sama alien, si Ayase teringat sama nasihat neneknya dan ngebangkitin kekuatan supranatural. Bayangin bro, lu dapet kekuatan bukan berlatih sama kodok ataupun makan buah aneh gitu, tapi karena lu dibikin sange. Ini mungkin meta baru ya, awakening power karena modal birahi gitu. Ya akhirnya mereka pun berhasil ngalahin alien itu. Tapi sayangnya si bocah nerd tadi masih kena kutukan nenek-nenek turbo. Jadi misi mereka sekarang adalah ngilangin kutukan itu. Di scene terakhir episode pertamanya ini, menurut gua adalah scene terbaiknya sih. Apalagi pas scene ledakan tuh
tuh ya, itu bikin gue merinding banget anjir. Gue udah banyak lupa soal cerita manga Dandadan ini. Jadi pas nonton animenya banyak banget surprise moment yang bikin gue ngerasa kayak anjir, oh ini ada ya, gue lupa kalau ini ada gitu. Jadi gue ngerasa kayak first time watcher gitu. Buat OP dan endingnya, pas banget cuy, jujur pas banget. Lihat nih kucing ya kan, gila kan gerakannya bro. Yang bikin itu Creepy Nut sama Zutamayo memang top dah ya. Oke, gue nggak biasanya ngasih rating, tapi buat episode dadanan kali ini, gue bakal kasih nilai 10/10. Karena ini anime bener-bener melebihi ekspektasi gue cuy. BTW cairan emas yang ada di muka kucing ini sebenarnya bukan peju cuy, tapi omelet yang jatuh gitu.